Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa kembali dengan Aap Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas surah Al-Lail ayat 1 sampai 4 yang berbunyi adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili iza yaghsha wan-nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ayat 2. Demi siang apabila terang benderang. Ayat 3. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat 4. Sungguh usahamu memang beraneka ragam. Jadi demi malam apabila menutupi cahaya. Jadi ini maksudnya demi malam jadi kita dimintakan untuk bersiap-siap karena malam adalah gelap kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelangsungan hidup kita pada malam itu, minimal hidup kita sebelum tidur dan dalam rangka tidur kita tanpa ada gangguan dan bisa bangun pada jam-jam yang bagus, yaitu jam-jam 3 untuk melaksanakan sholat malam dan selanjutnya untuk melaksanakan sholat subuh dan lain-lain. Jadi ini gunanya demi malam agar kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri mempersiapkan segala sesuatunya, karena ada hal-hal yang bisa lebih membahayakan kalau malam-malam itu kita tidak siap Bisa saja kita mendapat serangan dari binatang buas atau bisa mendapat serangan dari musuh-musuh yang tidak kita duga-duga Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah terang benderang jadi gampang dikenali, tidak begitu sulit kita dalam menghadapi malam. Tapi pada zaman dahulu saya kira ini penting Makanya di dalam ini dikatakan demi malam karena malam itu adalah sesuatu yang perlu kita persiapan dalam rangka untuk menjalani kehidupan malam itu Kemudian pada ayat 2, demi siang apabila terang benderang. Jadi maksudnya demi siang itu mumpung siang memparkanlah untuk bekerja untuk berusaha untuk mengerjakan apa saja karena bisa ada keleluasan waktu siang itu. Karena di waktu siang itu kita tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya ekstra, misalnya biaya-biaya untuk penerangan jadi ada penerangan dari matahari, jadi diberikan Allah secara cuma-cuma. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin di waktu yang terang benderang itu, di waktu siang, agar supaya kehidupan kita menjadi lebih baik atau lebih yang diharapkan. Kemudian demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah ciptakan kita laki-laki dan perempuan karena untuk kita Allah ciptakan berbeda laki-laki dan perempuan. Coba kalau diciptakan itu laki-laki semua betapa kakunya hidup ini, betapa tegangnya, betapa keringnya hidup ini Begitu juga kalau misalnya diciptakan perempuan semua jadi tidak ada romantika tidak ada hubungan-hubungan yang romantis tidak ada nuansa kasih sayang dan sebagainya. Ini jadi diciptakan oleh Allah laki-laki dan perempuan agar kita tentram agar kita mendapatkan pasangan-pasangan sehingga lengkaplah apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu Jadi nikmat mana lagi yang harus kita dustai? Artinya Allah sudah berikan dengan berbagai fasilitas siang, malam untuk istirahat,
dikasih penciptaan laki-laki dan perempuan, gitu ya, adanya pasangan-pasangan hidup sehingga hidup kita lebih tentram, lebih nyaman ya, dan sebagainya. Kemudian pada ayat 4, sungguh usahamu memang beraneka ragam. Kalau menurut tafsir dari Kementerian Agama ini pada jilid ke-10, di sini lebih menekankan kepada sifat ya, atau kondisi atau juga potensi-potensi daripada manusia ya. Jadi potensi manusia itu ada potensi yang positif ya. Positif itu ya potensi kesadaran bahwa dia menyadari bahwa ia adalah hamba Allah ya. Jadi yang mempunyai tanggung jawab, kewajiban terhadap Allah ya. Juga mempunyai kewajiban bersama sesama hamba Allah ya. Jadi mempunyai potensi untuk bekerja sama ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersama ya, dalam rangka pengembangan kehidupan ke depan yang lebih baik. Tetapi ada juga potensi-potensi yang negatif ya. Potensi ini kalau dikembangkan ya cukup riskan ya, yaitu potensi hawa nafsu. Hawa nafsu sesungguhnya hanya perlu dipakai untuk dalam rangka mempertahankan hidup ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sewajarnya. Tetapi ini bisa berkembang tidak terkendali. Kalau bisa berkembang meluas ya, sampai terimalah itu keserakahan ya. Kalau dia berupa dalam wujud yang lebih besar dalam masyarakat, dalam bangsa ya, dalam bentuk yang lebih besar seperti negara ya, pada zaman dahulu ya, pada waktu tahun 1918 ya, sampai 1820 atau 21 ya, karena pemuasan nafsu, pengembangan keserakahan manusia ya dalam bentuk negara, yaitu di negara-negara di Eropa ya, berpacu berlomba dalam rangka meluaskan ruang hidup ya, Lebensraum kalau dalam istilah orang Jerman ya. Mereka merasa kekurangan ruang hidup sehingga mereka berusaha untuk meluaskan wilayah jajahan atau untuk menguasainya, mengkolonisasinya ya. Sehingga timbullah bentrok dengan mereka itu ya, negara antara Jerman, Prancis dan Inggris, sehingga terjadilah Perang Dunia Kedua ya, sehingga menghancurkan sesama mereka. Tetapi kemudian terulang lagi pada waktu Perang Dunia Kedua ya, pada tahun 1940-an ya, malah meluas sampai ke Asia ya, sampai negara Jepang, dan kita juga ikut terlibat. Tapi alhamdulillah dari Perang Dunia Kedua itu ada hikmahnya, kita menjadi cepat kemerdekaan, yang kita menjadi negara yang merdeka lebih awal, malah lebih dulu dari negara-negara lainnya ya. Dan kemudian terjadi lagi perang dingin ya, dalam rangka pemuasan hawa nafsu ini ya, antara Amerika dan Rusia. Kemudian kini berubah bentuknya lagi menjadi perang dagang ya, walaupun tidak lagi Amerika sama Rusia, tapi Amerika sama negara RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok ya, atau Republik Rakyat Cina ya, yang berpusat di Peking ya, atau Beijing. Jadi berkembanglah perang dagang di antara mereka dalam rangka penguasaan pasar ya, dalam rangka penguasaan ya nafsu-nafsu yang tidak baik ini ya, sehingga muncul juga berbagai perang opini ya, sehingga ada berbagai menimbulkan semacam ketegangan. Nah, saya kira dalam rangka konteks ini, bagaimana kita sebagai bangsa bisa waspada ya, bisa hati-hati, dan yang penting bagaimana bisa mengambil manfaat dari kondisi dunia yang seperti ini, yang lebih cenderung kepada pengembangan pemuasan hawa nafsu ya, sehingga kita bisa memposisikan negara kita mengambil hikmahnya, sehingga mudah-mudahan kita bisa
memanfaatkannya dalam rangka mempercepat kebangkitan bangsa atau kejayaan bangsa. Saya kira ini yang dapat saya pahami dari 4 ayat ini, yang juga tentunya yang dapat kita ambil manfaatnya, bagaimana seharusnya kita bisa mengembangkannya dalam rangka pengembangan kita sebagai bangsa agar menjadi bangsa yang berjaya ya, untuk masa-masa depan kehidupan kita sebagai bangsa mudah-mudahan lebih baik daripada sekarang. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.